Guys, percaya tidak, inilah benda pembawa hoki yang harus kamu miliki untuk memperlancar bisnis dan usaha kamu. Pertama, patung kucing emas. Patung ini sering ada di toko-toko untuk menarik pembeli. Nama patung ini Maneki Mano. Warna emas pada patung ini dipercaya sebagai pelindung dari aura jahat. Kedua, pintu merah. Ini melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi penghuni rumah. Ketiga, pohon bambu keberuntungan. Ini dianggap sebagai simbol kekuatan, umur panjang, dan juga kebijaksanaan. Keempat, ikan koi. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, sumber rezeki, dan kebahagiaan. Pasti kalian gak asing lagi kan dengan lukisan ikan koi di rumah-rumah mewah pengusaha besar. Kelima, patung Buddha tertawa bernama Puthai. Tubuhnya besar dengan ekspresi senyum lebar, ini menandakan kemakmuran. Keenam, simpul pita, warnanya dominasi merah cerah, ini menandakan kekayaan dan kemakmuran. Ketujuh, pohon uang. Hal ini dipercaya akan membawa keberuntungan jika diletakkan di dalam rumah. Kedelapan, terakhir nih, hiasan air mancur biasanya diletakkan di tempat luas dan terang. Air yang mengalir pada hiasan ini melambangkan kelancaran rezeki. Guys, inilah 4 lokasi paling angker dari negara Australia. Pertama, Quarantine Station. Lokasinya di pantai utara Sydney Harbour. Sejarahnya, di tahun 1830 sampai 1984, beberapa orang yang terkontaminasi penyakit mengerikan meninggoy di sini, guys. Makanya tempat ini sampai sekarang masih dihantui dengan arwah gentayangan. Kedua, penjara Fremante. Penjara ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Lorong gelap dan ruang isolasi saat menyusuri penjara ini sangat menyeramkan. Bahkan sering terdengar teriakan misterius dari dalam penjara ini. Ketiga, Williamstone. Tempat ini adalah pelabuhan pertama di Melbourne. Banyak penampakan yang terjadi di sini. Bahkan hantu di sini tak segan-segan untuk menyapa pengunjung yang tiba di dalam tempat ini. Keempat, Port Arthur. Sering terlihat penampakan hantu pendeta George dan juga hantu para pidana di masa lampau bernama Johan Gould yang dikenal dengan kejahatannya di masa lampau. Guys, ada rencana mau pindah rumah baru nggak di tahun 2023? Kalau ada, sini aku kasih tahu inilah Feng Shui atau keberuntungan yang membawa hoki untuk rumah baru kamu. Pertama, gunakan warna yang mendatangkan rezeki seperti warna merah atau emas. Kedua, letakkan simbol rezeki di ruang tamu seperti patung naga emas di meja kerja, dipercaya membawa hoki. Ketiga, sediakan ruang terbuka yang luas tapi minim perabotnya. Keempat, letakkan aliran air dalam ruangan seperti akuarium yang berisikan ikan-ikan hias yang memanjakan mata. Kelima, memasang kaca dalam ruangan. Ini sebagai pemancar aura positif dan pembawa keberuntungan. 6 nih, terakhir, tata letak bagian-bagian rumah. Seperti kamar mandi harus berjauhan dengan letak dapur, kamar tidur, dan tempat ibadah. Pintu utama juga harus sejajar dengan pintu belakang. Tidak boleh ada kamar tidur di atas garasi. Posisi dapur tidak berhadapan dengan kamar mandi. Dan yang terakhir, tangga yang dibangun tidak boleh memiliki sudut tajam dan tidak boleh diletakkan di tengah-tengah ruangan. Guys, inilah yang dinamakan jangan menentang dan menyombongkan sesuatu. Inilah orang terkenal yang meninggal akibat ucapannya sendiri sampai dia menentang Tuhan loh. Ya, Thomas Andrew, pencipta dan perancang kapal Titanic. Kapal laut legendaris Titanic saat itu baru berlayar pada 10 April 1912. Dengan sangat bangga, perusahaan pencipta kapal Titanic ini memperkenalkan kapal terbesar dan terhebat saat itu. Kapal ini berlayar pertama kali dari Inggris menuju New York. Sampai-sampai perancang kapal terbesar ini, Thomas Andrew, mengucapkan kapal ini tidak akan tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Wah, sombong sekali ucapannya ya. Kalian harus ingat ya guys, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan terbukti, kapal Titanic yang begitu hebatnya dengan harga tiket termahal saat itu menabrak gunung es dan tenggelam pada tanggal 14 April 1912. Jadi ini kapal hanya berlayar 4 hari ya guys, dari tanggal 10 April. Korban yang meninggoy saat itu lebih kurang 1.500 orang. Dan yang selamat menggunakan sekoci perahu lebih kurang 700 orang doang. Ngeri banget ya woi.